Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisandia Fatimatul Husna dengan NIM 2200031107 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mereview tentang pengertian model pembelajaran inquiry, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran expository, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran project based learning, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran PAIKEM, model pembelajaran kuantum, model pembelajaran kelas rangkap, model pembelajaran terpadu, model pembelajaran tugas terstruktur, model pembelajaran portofolio. Nah, apa sih pengertian model pembelajaran? Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry menurut Wertono 1996 mengartikan sebagai pembelajaran yang mengarsipkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam artian yang lebih luas, yaitu siswa ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol, dan mencari jawaban atas pertanyaan dengan cara mereka sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, serta membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Menurut Wina Sanjaya, pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, model pembelajaran expository. Model pembelajaran expository adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi ajar secara verbal dari seorang tutor, pendidik, atau pengajar kepada peserta didik atau peserta pelatihan. Hal ini bertujuan agar peserta mampu menguasai peran pendidik pada strategi expository, memiliki peranan yang dominan karena bentuk pendekatan pembelajarannya berorientasi pada pendidik. Yang keempat, model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Dutch 1995, Problem Based Learning atau PBL adalah metode pendidikan yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mulai mempelajari suatu subjek. PBL menyiapkan siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran. Yang kelima, model pembelajaran Project Based Learning. Project Based Learning (PJBL) adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh kreativitas peserta didik. Yang selanjutnya, model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Dengan demikian akan terjalin kerja dan sikap saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ditugaskan. Oleh karena itu, pembelajaran ini biasanya disebut sebagai pembelajaran gotong royong. Yang selanjutnya, model pembelajaran PAIKEM.
Menurut Rusman mengatakan bahwa PAIKAM merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. PAIKAM berasal dari konsep bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak, student centered learning, dan pembelajaran harus bersifat menyenangkan, learning is fun, agar mereka termotivasi untuk terus belajar sendiri tanpa diperintah dan mereka tidak merasa terbebani atau takut. Dan selanjutnya, model pembelajaran kuantum. Quantum teaching adalah metode pembelajaran yang berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Dalam pelaksanaannya, guru atau pengajar diharapkan untuk selalu melibatkan siswa sebagai subjek dan bukan objek. Dengan begitu, akan tercipta suasana gembira dan siswa juga bisa mendapatkan energi positif untuk belajar. Selain itu, dengan dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran, siswa menjadi lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya di dalam kelas. Yang selanjutnya, model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran dengan menggabungkan beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas dengan pembelajaran yang diberikan oleh satu guru. Pembelajaran kelas rangkap merujuk pada suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih pada saat yang sama serta menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Pembelajaran terintegrasi dan pembelajaran berpusat pada siswa student center learning, sehingga guru tidak perlu membagi diri antara 2 ruang kelas untuk mengajar 2 tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Maka dengan pembelajaran kelas rangkap, murid dari 2 kelas dapat bekerja secara sendiri-sendiri di ruangan yang sama, namun masing-masing duduk di sisi ruang kelas yang berlainan dan diajarkan program yang berbeda oleh satu guru. Yang selanjutnya, model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu menjadi satu kurikulum yang koheren. Dalam pembelajaran terpadu, konsep dan tema yang saling terkait berbagai disiplin ilmu digabungkan untuk menciptakan pemahaman yang holistik dan kontekstual bagi siswa. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu berusaha untuk melampaui batasan-batasan mata pelajaran yang lebih menyeluruh. Tujuan adalah membantu siswa mengintegrasikan konteks yang lebih luas dan nyata, serta mengembangkan pemahaman yang mendalam dan konteks antara konsep-konsep yang berbeda. Selanjutnya, model pembelajaran terstruktur. Model pembelajaran terstruktur adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada perencanaan pengorganisasian yang tepat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini memiliki beberapa karakteristik utama seperti tujuan pembelajarannya yang jelas, tahapan pembelajaran yang teratur, dan evaluasi hasil belajar yang sistematis. Kelebihan pembelajaran terstruktur antara lain memberikan tujuan pembelajaran yang jelas dan memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan baik serta evaluasi yang sistematis. Namun, pembelajaran terstruktur juga memiliki kekurangan seperti kurang fleksibel dan kurang memungkinkan siswa untuk berkontribusi secara aktif. Yang terakhir, model pembelajaran berbasis portofolio merupakan alternatif cara pelajar siswa aktif CPSA dan cara mengajar guru aktif CMGA karena sebelum, selama, dan sesudah proses belajar mengajar, guru dan siswa dihadapkan pada sejumlah kegiatan. Portofolio ini biasanya merupakan karya terpilih dari siswa atau kelompok atau karya satu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif, sehingga dapat dikatakan bahwa
pembelajaran portofolio di samping memperoleh pengalaman fisik terhadap objek selama pembelajaran. Siswa juga memperoleh pengalaman atau terlibat secara mental. Pengalaman fisik berarti melibatkan siswa atau mempertemukan siswa dengan objek pembelajaran. Pengalaman mental dalam arti memperhatikan informasi awal yang telah ada pada diri siswa dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyusun sendiri informasi yang telah diperoleh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.